Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi di dalam pujian dari saya Novana Mosloy yang ketiga, yang pada hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pada hari ini terambil dari pembacaan dari 1 Tawarik 9 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, minta bimbingan daripada Roh Tuhan untuk Tuhan memimpin kita dalam perenungan dan pembacaan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami kenal, kami sapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Puji Tuhan, kami sampaikan di dalam nama-Mu Bapa, karena Engkau sudah menyertai kami dalam kegiatan kami, dari kami bangun hingga dalam malam hari ini. Tuhan sudah menyertai kami dalam kegiatan rekaman pada hari ini. Kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat Roh Kudus-Mu, supaya hamba yang hina ini, yang penuh berdosa dan penuh keterbatasan, hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut daripada kehendak-Mu saja. Dan kami semuanya mendapatkan pelajaran dari pembacaan dan perenungan pada hari ini. Terima kasih Bapa, sambut dan dengar doa yang tidak sempurna ini, yang kami landaskan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 1 Tawarik 9 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabot, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam 1 Tawarik 9 ayat 28 sampai yang ke-30 diberi judul dipilih untuk berperan. Bait Allah bagi umat Israel adalah simbol kehadiran Allah, jati diri sebagai umat pilihan, pusat kehidupan mereka. Ketika mereka diizinkan kembali ke Yerusalem, maka prioritas utamanya adalah membangun kembali bait Allah. Dalam rangka memastikan semua berjalan dengan baik, setiap orang yang telah terintegrasi oleh Raja diberikan tugas sesuai dengan kemampuannya. Ada orang awam dan juga para imam. Dalam bait Allah terdapat berbagai perlengkapan yang dipergunakan untuk peribadahan, antara lain perkakas ibadah, perabotan tempat kudus, dan sejumlah logistik berupa tepung, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Setiap kelompok dipastikan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Mereka dipilih, dipersiapkan, dan diberi tanggung jawab yang sepadan.
Peran mereka menentukan bagi bait Allah, karena itu identitas mereka sebagai umat pilihan Allah. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat adalah bagian dari persekutuan orang percaya yang telah diselamatkan. Keberadaan sebagai orang percaya terpanggil untuk terus membangun dan mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Gereja perlu mempersiapkan umatnya untuk menerima tanggung jawab dan melaksanakannya sesuai Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dipilih untuk berperan aktif di dalam kita mengikuti pelayanan di tengah-tengah jemaat Ebenezer ini. Memang itu merupakan suatu bagian yang sudah Tuhan percayakan untuk kita, di mana Tuhan sudah memberkati kita, menyelamatkan kita, dan tugas kita pun juga untuk mau memberitakan daripada kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Di dalam beberapa bulan ke depan, kita khususnya GPB akan mengadakan pemilihan penatua dan diaken yang baru. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita semuanya mempunyai satu tanggung jawab tanpa kecuali untuk kita sama-sama bisa melayani, berbakti di tengah-tengah jemaat ini. Memang tidak mudah untuk kita menemukan pribadi-pribadi dalam persekutuan yang memiliki keterpanggilan dan bersedia untuk menjalani tugas panggilan daripada gereja. Tetapi saya yakin dan percaya kita semuanya Tuhan sudah panggil untuk berbakti di tengah-tengah jemaat ini dengan tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau seandainya di satu hari, satu ketika kita terpilih untuk berbakti melayani di jemaat ini, Bapak Ibu bisa merenungkan kembali bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah mengasihi kita di tengah-tengah dunia ini, menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini. Berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita menyadari kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tentunya kita pun juga tidak akan menolak daripada panggilan dan pengutusan daripada gereja. Tanggung jawab gereja adalah tanggung jawab kita semuanya. Marilah kita menjaga dan membesarkan gereja ini, di jemaat ini, membina di jemaat ini dengan persekutuan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang nantinya terpilih di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih atas berkat yang firman Tuhan yang sudah memampukan kita semuanya untuk merenungkan kembali tugas panggilan daripada gereja di masa yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan perenungan yang singkat ini ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami, menyertai kami, membimbing kami
dalam menjalani tugas daripada panggilan daripada Tuhan. Biarlah masa depan gereja adalah tanggung jawab kita semuanya. Kalau seandainya Tuhan memanggil kita untuk memajukan daripada persekutuan di tengah-tengah jemaat ini. Persiapkan hati kami ya Tuhan untuk pemilihan penatua diaken yang akan datang. Biarlah Tuhan persiapkan semuanya, panitia-panitia yang akan dibentuk, Tuhan juga persiapkan supaya dalam pemilihan nanti semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, sambut dan dengar doa yang tidak sempurna ini yang kami landaskan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.